Dalam dunia kerja modern yang penuh dengan distraksi digital dan tuntutan yang terus berubah, menemukan cara untuk mengurangi waktu yang dihabiskan pada gangguan menjadi tantangan penting. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengurangi jumlah waktu yang kita habiskan pada distraksi selama hari kerja. Bukan hanya relevan, tapi juga sangat penting untuk menjaga produktivitas dan keseimbangan hidup dan bekerja. Kisah ini mengikuti perjalanan Amir, seorang profesional yang berhasil mengatasi gangguan sehari-hari untuk mencapai efisiensi maksimal di tempat kerja. Adalah Amir, seorang analis data berbakat, menghadapi tantangan yang sering dialami oleh banyaknya pekerja profesional seperti dia. Ia terlalu sering terganggu oleh email, media sosial, dan interupsi kecil lainnya yang secara signifikan mengurangi produktivitasnya. Ia menyadari bahwa untuk mencapai hasil maksimal, perlu ada perubahan dalam cara ia mengelola hari kerjanya. Langkah pertama yang Amir lakukan adalah melakukan audit waktu. Selama seminggu, ia mencatat setiap aktivitas dan interupsi yang terjadi, memberinya gambaran yang jelas tentang bagaimana ia menghabiskan waktunya. Dari data ini, ia dapat mengidentifikasi pola-pola dan menyadari bahwa banyak waktu terbuang pada aktivitas yang tidak produktif. Setelah mengetahui sumber utama distraksinya, Amir menerapkan prinsip-prinsip manajemen waktu yang ketat. Ia mulai dengan membatasi waktu yang dihabiskan untuk memeriksa email, hanya pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, dan mematikan notifikasi ponsel untuk mengurangi gangguan. Amir juga mengadopsi teknik time blocking, di mana ia mengalokasikan blok waktu tertentu untuk tugas-tugas tertentu, memungkinkan dia untuk fokus sepenuhnya pada satu aktivitas pada satu waktu. Selain itu, Amir mencoba untuk mengurangi instruksi dari rekan kerja dengan mengkomunikasikan jadwal kerjanya dan kapan ia tersedia untuk diskusi atau pertemuan. Hal ini membantu menciptakan batasan yang jelas dan mengurangi interupsi yang tidak perlu. Amir juga mengintegrasikan latihan mindfulness dan meditasi singkat ke dalam rutinitas hariannya, yang membantunya menjaga fokus dan mengurangi stres. Dengan bermeditasi selama 10 menit di setiap pagi, ia merasa lebih tenang dan terkendali, yang memungkinkan dia untuk lebih fokus selama hari kerjanya. Kisah Amir menunjukkan bahwa dengan mengadopsi strategi yang tepat, kita dapat secara signifikan mengurangi waktu yang terbuang pada distraksi. Kunci utama adalah melakukan audit waktu untuk mengidentifikasi sumber distraksi, menerapkan prinsip-prinsip manajemen waktu yang ketat, mengkomunikasikan batasan dengan rekan kerja, dan mempraktekkan mindfulness untuk meningkatkan fokus. Mungkin itu untuk cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye. Dalam era digital saat ini, di mana pertemuan online menjadi bagian rutin dari lingkungan kerja, mengelola waktu selama pertemuan tersebut menjadi kunci penting untuk efisiensi dan produktivitas. Pertanyaannya adalah, apa beberapa tips untuk mengelola waktu selama pertemuan online berlangsung? Menggarisbawahi pentingnya memaksimalkan efektivitas komunikasi secara virtual dan online. Melalui kisah seorang profesional yang sukses dalam mengelola waktu selama pertemuan online, kita akan mengeksplorasi strategi dan tips yang dapat diterapkan di pertemuan yang sedang kita ikuti secara online. Adalah Rahma, seorang manajer proyek yang berpengalaman, menghadapi tantangan untuk menjaga pertemuan online timnya tetap produktif dan tepat waktu. Dengan berbagai proyek dan tim yang berbeda, Rahma menyadari pentingnya mengoptimalkan setiap menit dari pertemuan virtual untuk menjaga efisiensi dan fokus timnya. Langkah pertama yang diambil Rahma adalah merencanakan agenda pertemuan yang jelas. Sebelum setiap pertemuan, ia mengirimkan agenda yang terstruktur kepada semua peserta. Agenda ini mencakup topik yang akan dibahas, waktu yang dialokasikan untuk setiap bagian, dan tujuan spesifik dari pertemuan tersebut.
Rahma juga mengimplementasikan aturan tidak ada multitasking selama pertemuan. Ia mengajak timnya untuk sepenuhnya fokus pada pertemuan, mematikan notifikasi dan tidak mengerjakan tugas lain selama pertemuan berlangsung. Hal ini membantu semua peserta tetap terlibat dan meminimalkan pengalihan perhatian saat rapat berlangsung. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan waktu digunakan secara efisien, Rahma menerapkan sistem berbicara yang terorganisir. Ia mengatur setiap peserta untuk berbicara dan memastikan bahwa diskusi tetap relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, Rahma juga memperkenalkan penggunaan alat manajemen waktu seperti timer selama diskusi untuk menjaga agar pertemuan berjalan sesuai jadwal. Ini membantu dalam membatasi waktu diskusi pada topik-topik tertentu dan menghindari pembahasan yang berlarut-larut. Selain itu, Rahma menekankan pentingnya melakukan follow-up setelah pertemuan. Ia mengirimkan ringkasan pertemuan, termasuk keputusan yang dibuat dan tindak lanjut yang diperlukan. Ini untuk memastikan bahwa semua peserta memahami hasil dari pertemuan dan langkah apa yang perlu diambil selanjutnya. Kisah Rahma memberikan wawasan berharga tentang cara mengelola waktu selama pertemuan online. Tips utama meliputi merencanakan agenda yang jelas, menerapkan aturan tidak ada multitasking, menggunakan sistem berbicara yang terorganisir, membatasi waktu diskusi, dan melakukan follow-up yang efektif. Ini adalah cara supaya pertemuan online kita efektif. Untuk pertanyaan atau ada saran dan kesan, silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Dalam lingkungan kerja yang serba cepat dan kompetitif, brainstorming menjadi kunci penting dalam mengembangkan ide-ide inovatif. Namun, sesi brainstorming yang cepat dan panjang dan tidak produktif seringkali menghabiskan waktu tanpa menghasilkan output yang efektif. Pertanyaannya adalah, bagaimana merancang rencana untuk mengelola dan mengurangi waktu yang dihabiskan pada sesi brainstorming yang tidak efektif atau tidak produktif, sambil memastikan proses ide tetap fokus dan berorientasi pada hasil, menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih terstruktur. Kisah ini menceritakan bagaimana Dian, seorang manajer proyek, yang berhasil mengubah sesi brainstorming timnya menjadi lebih efisien dan berfokus pada hasil. Dian, manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi, sering menghadapi tantangan dalam mengelola sesi brainstorming. Sesi yang seharusnya memicu ide kreatif seringkali berakhir dengan diskusi yang tidak berujung dan keputusan yang tertunda. Untuk mengatasi ini, Dian memutuskan untuk menerapkan beberapa strategi manajemen waktu dan organisasi yang efektif. Pertama, Dian menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk sesi brainstorming. Ini membantu timnya memahami fokus dan arah diskusi, memastikan bahwa setiap pertemuan memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Dian juga memperkenalkan teknik time boxing untuk sesi brainstorming. Ia membatasi durasi setiap sesinya, biasanya tidak lebih dari 45 menit, dan menggunakan timer untuk memastikan waktu dihormati. Ini menciptakan rasa urgensi dan mendorong timnya untuk berfokus pada pembahasan utama. Selanjutnya, Dian menerapkan aturan no blame selama fase awal brainstorming. Hal ini memberi kebebasan bagi timnya untuk menyampaikan ide-ide tanpa takut dikritik, yang mendorong aliran ide-ide yang lebih bebas dan kreatif. Untuk meningkatkan keterlibatan, Dian memanfaatkan alat digital seperti papan ide online atau aplikasi kolaborasi. Ini memungkinkan timnya untuk berkontribusi pada ide-ide sebelum, selama, dan setelah sesi, menjadikan proses brainstorming lebih inklusif dan terus berkembang. Selain itu, Dian juga mempraktekkan teknik silent brainstorming, di mana setiap anggota tim menuliskan ide mereka secara individu sebelum berbagi dengan kelompok. Teknik ini membantu mengurangi bias dan memahami bahwa semua suara didengar. Setelah sesi brainstorming,
Dia selalu mengadakan sesi tindak lanjut untuk mengevaluasi dan menyaring ide-ide yang telah dihasilkan. Ini memastikan bahwa ide-ide terbaik dipilih dan dijadwalkan untuk diimplementasikan lebih lanjut. Kisah Dian memberikan wawasan berharga tentang cara meningkatkan efisiensi dalam sesi brainstorming dengan menetapkan tujuan yang jelas, menerapkan time boxing, menciptakan lingkungan yang bebas dari penghakiman atau no blame, memanfaatkan teknologi, dan melakukan follow-up yang efektif. Sesi brainstorming dapat menjadi lebih fokus dan berorientasi pada hasil. Bagaimana? Apakah tercerahkan? Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Dalam dunia kerja yang serba cepat dan padat, kemampuan untuk mengurai waktu yang dihabiskan untuk panggilan telepon yang tidak penting atau gangguan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan fokus. Pertanyaan, bagaimana cara merencanakan strategi yang efektif untuk mengelola dan mengurangi waktu yang terbuang pada panggilan atau gangguan telepon yang tidak penting? Mencerminkan kebutuhan akan perencanaan yang matang untuk menghadapi tantangan ini. Mari kita temukan inspirasi melalui Sarah, seorang profesional yang telah berhasil mengatasi masalah ini secara efektif. Sarah adalah seorang pekerja keras yang tahu betul bahwa waktu adalah aset berharga di dunia kerja yang sibuk. Untuk mengatasi panggilan telepon yang tidak penting, dia memulai dengan mengidentifikasi panggilan-panggilan yang benar-benar krusial dan yang bisa ditunda. Dengan cara ini, dia dapat menetapkan prioritas dan fokus pada tugas-tugas yang benar-benar mendesak. Salah satu langkah pertama yang diambil Sarah adalah memanfaatkan fitur penyaringan panggilan pada ponsel pintarnya. Dia mengatur ponselnya untuk mengalihkan panggilan-panggilan yang tidak penting ke voicemail atau pesan singkat yang memberitahu pengirim bahwa dia akan menghubungi mereka kembali pada waktu yang telah dijadwalkan. Ini memberi Sarah kendali atas waktu dan fokusnya, memungkinkan dia untuk bekerja dengan lebih efisien. Untuk menghindari terlalu seringnya memeriksa dan merespon panggilan yang tidak penting, Sarah membuat jadwal khusus untuk menghubungi kembali orang-orang yang telah meninggalkan pesan. Dengan cara ini, dia dapat merespon panggilan-panggilan tersebut dalam satu waktu tertentu tanpa mengganggu alur kerjanya. Selain itu, Sarah menganggap komunikasi sebagai hal yang sangat penting dalam menjalankan strategi ini. Dia berbicara terus terang dengan rekan kerjanya dan atasannya tentang metodenya untuk mengelola panggilan telepon. Ini membantu mereka memahami mengapa dia mungkin tidak selalu merespon panggilan dengan segera dan mengurangi tekanan untuk merespon setiap panggilan yang masuk. Pada akhirnya, Sarah juga melibatkan dirinya dalam upaya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan strateginya. Dia selalu mencari cara baru dan alat yang dapat membantunya lebih efektif dalam mengelola waktu dan panggilan telepon yang tidak penting. Selain itu, dia secara teratur mengevaluasi apakah metodenya masih relevan dengan dinamika pekerjaan yang terus berubah. Dari kisah Sarah, kita dapat mengekstrak beberapa pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola waktu secara efektif dalam mengurangi gangguan telepon yang tidak penting. Pertama, identifikasikan panggilan yang penting dan tidak penting untuk menetapkan prioritas. Kedua, manfaatkan fitur penyaringan panggilan pada ponsel Anda. Ketiga, tetapkan jadwal khusus untuk menghubungi kembali orang-orang yang tidak penting yang menghubungi Anda. Keempat, komunikasikan strategi Anda dengan rekan kerja dan atasan untuk menghindari kebingungan. Kelima, teruslah mencari cara untuk meningkatkan dan berkembang dalam manajemen waktu Anda. Mungkin itu cerita Sarah. Ada yang bisa dipelajari dari hal cerita Sarah ini? Komen di bawah. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Kehidupan seorang anak muda seringkali dipenuhi dengan kegiatan bermain dan kesenangannya yang lain. Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang anak muda mengatur waktu dengan cerdas saat bermain. Ini mencerminkan kebutuhan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kegiatan hiburan, yaitu bermain, dengan tanggung jawabnya. Mari kita menggali kisah Dinda, seorang anak muda yang berhasil mengatur waktu dengan cerdas saat mereka bermain. Adalah
Dinda, seorang remaja yang bersemangat dan pintar, menyadari bahwa mengelola waktu dengan cerdas adalah kunci untuk menikmati momen bermain sekaligus memenuhi tanggung jawabnya. Pertama-tama, Dinda merencanakan jadwal harian yang terstruktur. Dia menetapkan waktu tertentu untuk kegiatan sekolah, tugas, dan aktivitas ekstrakurikulernya, serta menyisihkan slot khusus untuk bermain. Dengan pendekatan ini, Dinda dapat mengalokasikan waktu dengan seimbang antara kegiatan akademis dan kegiatan hiburan, dalam hal ini adalah bermain. Kemudian dalam menangani tugas-tugas sekolah, Dinda memahami pentingnya fokus sepenuhnya. Dia mengimplementasikan prinsip tidak ada multitasking saat belajar, dengan mematikan ponsel atau aplikasi media sosial saat belajar pada tugas-tugasnya. Ini membantu Dinda untuk menyelesaikan pekerjaan rumah atau studinya dengan efisien, memberikan kepuasan bahwa tanggung jawabnya terpenuhi sebelum dia beralih ke waktu untuk bermain. Selanjutnya, Dinda dengan cerdiknya dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu mengontrol waktu. Dia menggunakan alarm atau pengingat di ponselnya untuk memberitahunya kapan saatnya beralih dari tugas serius ke waktu bermain. Pendekatan ini membantunya tetap disiplin dan menghindari terlalu lama terperangkap dalam satu aktivitas. Dan sebagai anak muda yang proaktif, Dinda tidak hanya menetapkan jadwal untuk dirinya sendiri, tetapi juga berkomunikasi dengan keluarganya. Dia berdiskusi dengan orang tua dan saudara-saudaranya mengenai waktu untuk bermain yang diizinkan setiap harinya, menciptakan pemahaman bersama dan mendukung budaya keluarga yang seimbang antara belajar dan bersenang-senang, dalam hal ini bermain. Penting untuk dicatat bahwa Dinda juga melibatkan dirinya dalam kegiatan bermain yang mendidik dan bermanfaat. Misalnya dia menghabiskan waktu untuk bermain permainan yang merangsang pikiran atau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatan fisiknya. Hal ini mencerminkan pemahaman Dinda bahwa waktu bermain juga dapat menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dari kisah Dinda, kita dapat merangkum beberapa strategi efektif dalam mengatur waktu saat bermain bagi anak muda. Pertama, buat jadwal harian yang terstruktur. Kedua, fokuslah sepenuhnya pada tugas-tugas ketika belajar, hindari multitasking. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk mengontrol waktu dengan alarm atau pengingat. Keempat, komunikasikan kebutuhan waktu bermain dengan keluarga untuk menciptakan pemahaman bersama. Kelima, pilihlah kegiatan bermain yang mendidik dan bermanfaat. Itu cerita dari Dinda, semoga terinspirasi. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dalam hiruk-pikuk kehidupan akademis, para siswa sering dihadapkan pada tuntutan kompleks yang membutuhkan keterampilan manajemen waktu yang bijak. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda yang pandai mengatur waktu belajarnya. Ini mencerminkan kebutuhan untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat membantu mereka mencapai kesuksesan akademis tanpa mengorbankan keseimbangan hidup. Mari kita temukan inspirasi dari perjalanan Rizky, seorang anak muda yang berhasil mengelola waktu belajarnya dengan bijak. Rizky, seorang siswa yang cerdas, yang berdedikasi, memahami bahwa sukses akademis tidak hanya melibatkan pemahaman materi, tapi juga keterampilan manajemen waktu yang baik. Pendekatan pertama yang diambil Rizky adalah membuat jadwal belajar yang terstruktur. Dia menyusun jadwal harian yang membagi waktu dengan cermat untuk setiap mata pelajaran, menghitung tingkat kesulitan dan volume materi yang perlu dipelajari. Dengan pendekatan ini, Rizky dapat mengalokasikan waktu secara seimbang, menghindari kelebihan beban pada satu mata pelajaran tertentu saja. Selanjutnya, Rizky menerapkan metode belajar yang terfokus dan intensif. Kesadaran akan kualitas belajar yang lebih penting daripada kuantitas waktu yang dihabiskan membuatnya mematikan segala macam gangguan saat dia tengah belajar. Ponsel dan media sosial menjadi tabu selama sesi belajarnya, memungkinkannya memberikan perhatian sepenuhnya pada materi yang dia pelajari. Pendekatan ini membantu Rizky memahami konsep-konsep dengan lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Dengan teknologi menjadi sahabat Rizky dalam menjalankan manajemen waktu belajarnya. Dia memanfaatkan aplikasi pengingat dan jadwal belajar online untuk membantu merencanakan dan mengatur prioritas tugas.
melihat teknologi sebagai alat yang dapat meningkatkan efisiensi belajarnya, Rizky memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa terjebak dalam distraksi yang tidak perlu. Sebagai langkah proaktif, Rizky memahami pentingnya istirahat selama sesi belajar yang panjang. Dia mengambil istirahat singkat untuk menyegarkan pikirannya dan meningkatkan konsentrasi. Rizky juga memasukkan kegiatan fisik ringan seperti berjalan-jalan sebentar atau melakukan peregangan dalam rutinitas istirahatnya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan otaknya. Tidak hanya itu, Rizky melihat gambaran yang lebih luas dalam manajemen waktu belajarnya. Dia memberi perhatian khusus pada pola tidur dan asupan makanan sehat sebagai bagian integral dari keseimbangan hidupnya. Kesadaran akan kesehatan fisik dan mentalnya mencerminkan komitmen Rizky terhadap pendekatan holistik dalam mencapai kesuksesan akademisnya. Dari kisah Rizky, kita dapat mengekstrak beberapa strategi efektif dalam mengatur waktu belajar bagi seorang anak muda. Pertama, buatlah jadwal belajar yang terstruktur. Kedua, fokuslah sepenuhnya pada materi pelajaran selama sesi belajar. Ketiga, manfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk pengingat dan jadwal belajar. Keempat, ambil istirahat singkat untuk menyegarkan pikiran. Kelima, perhatikan kesehatan fisik dan mental sebagai bagian dari strategi waktu belajar yang holistik. Itu cerita Rizky. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Pendidikan modern seringkali dihantui oleh tantangan kecanduan gadget yang dapat mengganggu fokus dan kinerja anak muda dalam belajar. Pertanyaan, bagaimana seorang anak muda dapat mengatasi kecanduan gadget yang mengganggu belajarnya? Ini membawa kita pada perjalanan menginspirasi Edu, seorang pelajar yang berhasil meraih keseimbangan antara teknologi dan pendidikan. Edu, seorang pelajar bersemangat, mengalami perubahan signifikan setelah menyadari bahwa kecanduan pada gadget mempengaruhi kualitas belajarnya. Kesadaran ini mendorongnya untuk menciptakan transformasi positif dalam pendekatan teknologi dan pendidikan. Langkah pertama yang diambil Edu adalah merinci dampak negatif kecanduannya pada kinerja di sekolahnya. Melalui introspeksi mendalam, dia menyadari bahwa perlu ada perubahan signifikan dalam kebiasaannya menggunakan gadget selama sesi belajar. Kesadaran ini menjadi dasar untuk merancang strategi yang terorganisir dan efektif. Edu membuat rencana tindakan yang melibatkan pembatasan waktu penggunaan gadget selama sesi belajar. Gadgetnya ditempatkan di luar jangkauan untuk mencegah godaan yang dapat menghambat fokusnya. Selain itu, dia memanfaatkan aplikasi pembatas waktu dan kontrol orang tua untuk memastikan bahwa gadgetnya digunakan secara efektif dan produktif. Teknologi yang sebelumnya menjadi sumber distraksi, kini menjadi alat pembelajaran yang kuat bagi Edu. Dia memanfaatkan aplikasi dan sumber daya pendidikan online untuk mendukung pemahamannya terhadap materi pelajaran. Pembelajaran daring dan e-book menjadi bagian integral dari rutinitas belajarnya, membantu mengoptimalkannya dalam teknologi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya. Edu juga mengandeng orang tua dan guru dalam proses perubahan ini. Komunikasi terbuka dan kolaboratif aktif membawa pada pembuatan aturan keluarga terkait penggunaan gadget selama belajar. Dukungan dari lingkungan sekitarnya menjadi pilar penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan perubahan positifnya. Dari perjalanan transformasi Edu, kita dapat mengambil beberapa strategi efektif dalam mengatasi kecanduan gadget yang mengganggu belajarnya. Pertama, kenali dampak negatif kecanduan pada kinerja di sekolah. Kedua, buat rencana tindakan dengan pembatasan waktu penggunaan gadget selama sesi belajar. Ketiga, manfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang positif. Keempat, libatkan orang tua dan guru dalam perubahan ini. Kelima, eksplorasi minat dan hobi baru untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan offline yang lebih produktif. Ini adalah cara Edu untuk dapat meminimalisir penggunaan gadget yang merugikannya saat dia sedang bersekolah. Kamu dapat apa dari cerita hari ini?
Ikuti video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, seorang pemuda seperti Rizky seringkali terpapar pada pengaruh lingkungan yang bisa mempengaruhi arah perkembangan dirinya. Bagaimana seorang anak muda dapat mengatasi pengaruh buruk di lingkungan sekolahnya? Pertanyaan ini membawa kita pada kisah menginspirasi Rizky yang mampu memimpin perubahan positif di tengah lingkungan yang tidak mendukung. Adalah Rizky, seorang pemuda yang penuh semangat, memulai perjalanan transformasinya dengan menyadari bahwa lingkungan sekolahnya tidak memberikan dukungan positif yang diperlukan. Kesadaran ini memunculkan tekad untuk mengubah jalur hidupnya. Langkah pertama Rizky adalah memahami dengan jelas dampak negatif lingkungan di sekitarnya terhadap perkembangan pribadinya. Dengan kesadaran yang lebih mendalam, Rizky mengembangkan strategi yang terstruktur untuk mengatasi tantangan di lingkungan sekolah. Pertama, dia mencari bimbingan dari guru dan konselor sekolah untuk membahas permasalahan yang dihadapinya dan merancang solusi bersama. Kolaborasi ini memberikan dukungan emosional dan arahan yang diperlukan untuk melangkah maju. Rizky tidak hanya berhenti pada langkah pertama, dia juga aktif membentuk lingkungan pertemanan yang lebih positif. Dia bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler sesuai minatnya, memperluas jaringan pergaulannya, dan membangun hubungan yang lebih positif. Inisiatif ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan memberikan dorongan positif dalam perjalanannya. Untuk mengurangi pengaruh negatif di lingkungan sekolah, Rizky memanfaatkan peluang untuk belajar di luar kurikulum. Dia bergabung dengan kelompok belajar, mengikuti kursus daring, dan mencari mentor yang dapat memberikan arahan positif. Inisiatif ini bukan hanya untuk meningkatkan pengetahuan akademisnya, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk melindungi dirinya dari pengaruh yang tidak sehat. Pentingnya dukungan dari luar sekolah juga tercermin dalam perjalanan Rizky. Keluarga, organisasi masyarakat, dan komunitas agama memberikan perspektif dan inspirasi yang beragam. Hal ini membantu Rizky membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangannya di tengah lingkungan yang sulit. Selama perjalanan transformasinya, Rizky tidak hanya berhasil mengubah dirinya, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dia menjadi agen perubahan yang aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial positif di sekolah. Rizky menjadi teladan bagi teman-temannya, menginspirasi mereka untuk berpartisipasi dalam usaha perubahan yang lebih baik. Dari perjalanan Rizky, kita dapat mengambil beberapa strategi efektif dalam mengatasi pengaruh buruk di lingkungan sekolah. Pertama, cari dukungan dari guru dan konselor sekolah. Kedua, bentuk lingkungan pertemanan yang positif. Ketiga, cari peluang untuk belajar dan berkembang di luar kurikulum sekolah. Keempat, temukan dukungan dari luar sekolah seperti keluarga dan komunitas. Kelima, jadi agen perubahan dengan aktif terlibat dalam kegiatan sosial yang positif. Itu adalah cara Rizky dalam mengatasi lingkungan yang kurang baik. Apa yang didapat dari video kali ini? Sampai ketemu di video-video yang lain. Bye. Bullying di lingkungan sekolah seringkali menciptakan bayangan yang sulit dihapus. Namun ada cerita-cerita penuh inspirasi tentang anak muda yang mampu memutar haluan dan meraih kesuksesan di masa depannya. Pertanyaan, bagaimana seorang anak muda yang pernah dibully di sekolah dapat menunjukkan dirinya dan berhasil di masa depannya? Ini membawa kita pada perjalanan menggugah hati Maya, seorang remaja yang memutuskan untuk mengatasi pengalaman bullyingnya dan membentuk masa depan dengan gemilang. Maya, seorang anak muda yang penuh semangat menghadapi masa-masa sulit saat dibully di sekolah. Ini bisa menjadi pengalaman yang menghancurkan, tetapi Maya memilih untuk menemukan kekuatan di dalam dirinya dan tidak membiarkan pengalaman pahit tersebut menentukan takdirnya. Langkah pertama yang diambil Maya adalah mencari dukungan yang kuat dari orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga dan teman-teman dekat. Dukungan ini tidak hanya memberikan kekuatan emosional, tapi juga membangun dasar untuk perubahan positif.
Maya memutuskan untuk mengarahkan energinya pada pembangunan kekuatan diri. Dia mulai mengidentifikasi bakat dan minatnya, menyelam dalam seni, olahraga, dan proyek sukarela yang memberinya kegembiraan dan rasa pencapaian. Dengan terlibat dalam kegiatan positif, Maya meresapi nilai-nilai positif yang membuatnya merasa layak dihormati dan diakui. Untuk menangani dampak psikologis dari bullying, Maya dengan bijak mencari bantuan dari seorang konselor atau terapis. Proses ini memungkinkannya untuk memahami dan mengelola perasaan dan pemikirannya yang mungkin terpengaruh oleh pengalaman traumatisnya. Terapi juga memberinya alat dan strategi untuk mengatasi tekanan dan stres yang mungkin muncul di masa depan. Pendidikan menjadi batu loncatan kunci perjalanan Maya menuju kesuksesan. Dia tidak hanya memotivasi dirinya untuk belajar dengan tekun, tetapi juga mencapai hasil akademis yang cemerlang. Maya menemukan keahlian khusus yang sesuai dengan minatnya dan melihat pendidikan sebagai pintu gerbang menuju transformasi positif. Selain fokus pada pengembangan diri, Maya memutuskan untuk berbagi kisahnya dengan dunia. Melalui keikutsertaannya dalam kampanye anti-bullying, seminar di sekolah-sekolah, dan aktivitas di media sosial, Maya menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang mungkin menghadapi situasi serupa. Kesaksiannya tentang kekuatan pribadi, keberanian, dan harapan telah memberikan semangat kepada banyak orang yang membutuhkannya. Maya kini juga bukan hanya mampu melampaui bayang-bayang bullying, tetapi juga menciptakan jejak sukses di masa depannya. Keberhasilannya bukan karena hanya cerminan dari ketangguhannya dalam menghadapi rintangan, tetapi juga buah dari tekad dan usahanya untuk membuktikan nilai-nilainya sebagai individu yang berharga. Dari perjalanan inspiratif Maya, kita dapat menarik beberapa strategi efektif dalam mengatasi bullying dan mencapai kesuksesan di masa depan. Pertama, cari dukungan kuat dari orang-orang terdekat. Kedua, fokus pada pembangunan kekuatan diri melalui bakat dan minat. Ketiga, gunakan bantuan profesional untuk mengelola dampak psikologis. Keempat, berkomitmen pada prestasi di bidang pendidikan. Kelima, berbagi kisah sukses dan terlibat dalam upaya anti-bullying untuk memberikan inspirasi kepada orang lain. Bagaimana menurut kamu cerita Maya? Buat kamu yang mengalami bullying, ini bisa menjadi salah satu cara untuk kamu bangkit dan menatap kembali masa depan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Dalam era di mana YouTube menjadi salah satu sumber hiburan utama, banyak anak muda seperti Raffi merasakan dampak kecanduan menonton YouTube. Tantangan untuk mencapai keseimbangan antara menonton YouTube dan produktivitas sehari-hari menjadi penting. Pertanyaannya, bagaimana seorang anak muda yang sibuk menonton YouTube dapat mencapai keseimbangan dan produktivitasnya? Ini membawa kita pada perjalanan inspiratif Raffi yang berhasil mengatasi kecanduan menonton YouTube dan membentuk kehidupan yang lebih berarti. Adalah Raffi, seorang remaja yang penuh semangat dan kesadaran diri, mengakui bahwa kecanduan menonton YouTube telah mengambil alih sebagian besar waktunya. Untuk memulai perubahan, Raffi mengambil langkah pertama dengan menetapkan batasan waktu yang lebih ketat dan tujuan yang jelas. Dengan membuat jadwal yang terstruktur, dia tidak hanya membatasi durasi menontonnya, tetapi juga menyisihkan waktu untuk aktivitas yang lebih bermanfaat. Raffi sadar bahwa menggali minat dan bakatnya di dunia nyata adalah kunci untuk melawan kecanduan ini. Dia memulai dengan mengidentifikasi kegiatan yang benar-benar memberinya kegembiraan dan memanfaatkannya sebagai alternatif yang sehat. Melalui olahraga, seni, atau proyek sukarela, Raffi dapat meresapi rasa pencapaian yang lebih bermakna daripada sekedar menonton video yang ada di YouTube. Pentingnya pendidikan dan pertumbuhan pribadi juga menjadi fokus utama Raffi. Dia tidak hanya mengurangi waktu menonton video hiburan, tetapi juga mengalokasikan waktu untuk mengakses konten edukatif dan mengembangkan keterampilan baru. Proses ini bukan hanya memberinya kepuasan secara intelektual, tetapi juga memberdayakannya untuk menjadi lebih banyak bermanfaat di kehidupannya sehari-hari.
Raffi memutuskan untuk menjadikan perubahan ini sebagai kesempatan untuk membangun ikatan sosial yang lebih mendalam. Dia mengajak temannya untuk terlibat dalam kegiatan bersama, seperti mendaki gunung, menghadiri acara seni, atau menyumbangkan waktu untuk amal. Kolaborasi ini bukan hanya mengurangi waktu yang dihabiskannya di dunia maya, tetapi juga memperkaya hubungan sosialnya. Fitur pengingat pada perangkat Raffi menjadi sekutu utamanya dalam menegakkan perubahan ini. Dengan bijaksana menggunakan alarm dan pengingat, Raffi dapat mematuhi jadwal yang telah ditetapkan, menghindari godaan, menonton berlebihan, dan memastikan bahwa waktu yang dihabiskan di YouTube tidak menggagalkan tujuan dan tanggung jawabnya. Dalam perjalanannya, Raffi merasa penting untuk mencari dukungan dari lingkungan terdekatnya. Keluarga dan teman-temannya menjadi sumber motivasi, memberikan dukungan emosional, dan memastikan bahwa Raffi tetap berkomitmen pada perubahan positif yang telah dimulainya. Dari kisah Raffi, kita dapat menarik beberapa strategi efektif untuk mengatasi kecanduan menonton YouTube dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tetapkan batasan waktu dan tujuan yang jelas. Kedua, gali minat dan bakat di dunia nyata sebagai alternatif yang bermanfaat. Ketiga, manfaatkan waktu untuk pendidikan dan pertumbuhan pribadi. Keempat, libatkan teman-teman dalam kegiatan bersama. Kelima, manfaatkan fitur pengingat pada perangkat untuk membantu mematuhi jadwal. Keenam, cari dukungan dan inspirasi dari keluarga dan teman-teman. Itu adalah cara Raffi mengurangi kecanduannya menonton YouTube yang kurang efektif. Bagaimana? Dapat ide dari konten video ini? Sampai ketemu di konten video selanjutnya. Bye. Perawatan diri menjadi fondasi penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Namun, terkadang seorang anak muda seperti Dian mungkin menghadapi tantangan dalam merawat diri secara teratur. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda yang jarang mandi dan merawat diri dapat membangun kebiasaan perawatan diri yang lebih baik. Membawa kita pada perjalanan penuh inspirasi seorang Dian yang berhasil mengatasi kendala ini dan menemukan dirinya melalui perubahan yang positif. Adalah dia, seorang remaja yang introspektif, mulai merenungkan tentang kebiasaannya yang kurang sehat dalam merawat diri. Kesadaran ini menjadi pendorong untuk memahami lebih dalam tentang dirinya sendiri dan mencari jalan keluar dari kebiasaan yang merugikan ini. Langkah pertama yang diambil Dian adalah merinci alasan di balik kebiasaan jarang mandi dan merawat diri. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaannya, memberinya wawasan yang mendalam tentang dirinya sendiri, membuka jalan menuju perubahan yang positif. Dian menyadari bahwa untuk merubah kebiasaan, dia perlu membangun fondasi yang kuat. Oleh karena itu, dia menyusun jadwal harian dan mingguan yang mencakup waktu khusus untuk mandi, perawatan kulit, dan kegiatan merawat diri lainnya. Jadwal ini memberinya kerangka waktu yang terorganisir, membantu mengatasi ketidakpastian yang sering menghambat perubahannya untuk menjadi lebih positif lagi. Dalam membangun kebiasaan perawatan diri yang lebih baik, Dian menggali minat dan bakatnya di dunia kecantikan dan perawatan pribadi. Dia memilih produk-produk yang sesuai dengan jenis kulitnya dan merancang rutinitas kecantikan yang memberinya kesenangan dan kepuasan. Dian mengajak teman-temannya untuk terlibat dalam perjalanan perubahan ini, mendukung satu sama lain, membuat perubahan menjadi lebih menyenangkan, dan menciptakan lingkungan positif yang mendukung perawatan diri yang lebih baik. Kesehatan mental menjadi aspek penting dalam perjalanan Dian. Dia menyadari bahwa perubahan kebiasaan juga melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan mentalnya. Dengan berbicara dengan teman-teman dekat atau mencari bantuan profesional, Dian mengelola stres dan tekanan yang mungkin muncul selama proses perubahan. Dalam perjalanan ini, Dian meresapi bahwa perawatan diri bukan hanya tentang menjaga kebersihan fisik, tetapi juga mencintai dan menerima diri sendiri. Dia mulai melihat waktu yang dihabiskan untuk perawatan diri sebagai bentuk pemberian
kasih sayang pada dirinya sendiri, menciptakan perubahan paradigma yang positif yang berguna bagi dirinya. Dari kisah Dian, kita dapat menarik beberapa strategi efektif untuk membantu anak muda mengatasi kebiasaan merawat diri yang kurang baik. Pertama, selidiki dan identifikasi alasan di balik kebiasaan tersebut. Yang kedua, susun jadwal rutin yang terorganisir. Ketiga, temukan minat dan bakat di dunia kecantikan dan perawatan diri. Keempat, ajak teman-teman untuk mendukung perubahan ini. Kelima, perhatikan kesehatan mental dan cari dukungan ketika diperlukan. Keenam, ubah pandangan terhadap perawatan diri menjadi waktu untuk mencintai diri sendiri. Ini adalah kisah Dian dalam merawat dirinya untuk menjadi lebih menarik dan menjadi lebih positif lagi. Apa yang kamu dapat dari cerita Dian? Komen di kolom komen di bawah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, banyak pemuda seperti Rizky yang menemui kendala dalam menjadikan olahraga sebagai kebiasaan rutin. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda yang jarang berolahraga dapat mengubah kebiasaannya dan membangun gaya hidup aktif. Membawa kita menelusuri perjalanan sebuah inspirasi seorang Rizky yang berhasil mengatasi kendala tersebut dan menciptakan perubahan yang positif dalam hidupnya melalui kebiasaan olahraganya. Adalah Rizky, seorang pemuda yang memiliki kesadaran diri dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Memulai perjalanan transformasinya dengan merenung tentang kebiasaannya yang kurang aktif dalam berolahraga. Kesadaran ini mendorongnya untuk mengidentifikasi penyebab di balik kurangnya partisipasinya dalam aktivitas fisik seperti berolahraga. Langkah pertama yang dilakukan Rizky adalah merancang jadwal harian yang terstruktur, mencakup waktu khusus untuk berolahraga. Dengan memberikan prioritas pada kegiatan fisik, dia menciptakan disiplin diri yang diperlukan untuk mengatasi kendala waktu dan menemukan kebiasaan olahraga yang konsisten. Dalam merancang kebiasaan olahraga yang efektif, Rizky menyadari bahwa penting untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan minatnya, mulai dari berlari, bersepeda, hingga yoga. Dia menjalani variasi kegiatan yang membuatnya merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk tetap berolahraga. Rizky mensolusikan kendala kurangnya motivasi dengan melibatkan teman-teman dalam perjalanan kebugarannya. Mereka menjadi pasangan latihan yang saling mendukung, menjadikan olahraga sebagai momen bersama yang lebih menyenangkan dan membangun ikatan sosial yang lebih positif. Selain fokus pada aspek fisik, Rizky juga mengutamakan kesehatan mentalnya. Dia menyadari bahwa olahraga tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga memberikan efek positif pada kesehatan mentalnya. Oleh karena itu, dia memasukkan aktivitas relaksasi seperti meditasi dan olahraga ringan dalam rutinitas harian untuk menciptakan keseimbangan yang sehat. Dalam perjalanannya, Rizky menemukan bahwa perubahan kebiasaan olahraga bukan hanya tentang mencapai fisik yang lebih sehat lagi, tetapi juga tentang mengubah paradigma hidupnya. Olahraga bukan hanya menjadi kewajiban, melainkan menjadi investasi dalam diri sendiri yang memberikan kebahagiaan, energi positif, dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dari perjalanan Rizky, kita dapat menarik beberapa strategi efektif untuk membantu anak muda mengatasi kebiasaan kurang berolahraga dan menciptakan gaya hidup yang aktif. Pertama, rancang jadwal harian yang terstruktur dengan waktu khusus untuk berolahraga. Kedua, pilihlah aktivitas olahraga yang sesuai dengan minat. Keempat, libatkan teman-teman dalam perjalanan kebugaran dengan cara berolahraga. Keempat, perhatikan kesehatan mental melalui aktivitas relaksasi. Kelima, ubah pandangan terhadap olahraga menjadi investasi untuk diri sendiri. Itu adalah manfaat dari olahraga untuk anak muda yang mungkin kurang minat untuk olahraga.
Apa yang kamu dapat dari cerita di atas? Komen di kolom komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Kehidupan modern seringkali memberikan tekanan pada anak muda untuk mencapai produktivitas yang tinggi, dan bangun pagi menjadi langkah awal menuju hari yang sukses. Meskipun demikian, seorang anak muda seperti Ratih mungkin merasa kesulitan untuk melibatkan diri dalam kebiasaan bangun pagi. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda yang susah bangun pagi dapat mengubah kebiasaannya dan menciptakan kehidupan pagi yang lebih produktif. Ini membawa kita menjelajahi perjalanan inspirasi Ratih yang berhasil menaklukkan tantangan ini dan membentuk kebiasaan pagi yang positif. Ratih adalah seorang yang penuh semangat, yang bercita-cita tinggi, menyadari bahwa kebiasaannya yang sulit bangun pagi dapat menjadi penghalang dalam meraih tujuannya. Dia memulai perjalanan transformasinya dengan menggali akar penyebab dari situasi kesulitan ini. Langkah pertama yang Ratih lakukan adalah menyesuaikan jadwal tidurnya. Menyadari bahwa tidur yang cukup adalah kunci untuk bangun pagi yang semangat, Ratih memastikan bahwa ia memiliki rutinitas tidur yang teratur dan memberikan tubuhnya waktu yang cukup untuk beristirahat. Ratih merancang rutinitas pagi yang memotivasinya untuk bangun pagi. Membuat waktu pagi menjadi saat yang menyenangkan dengan kegiatan seperti membaca buku favorit, meditasi ringan, atau menikmati sarapan sehat memberikan daya tarik tambahan untuk melangkah keluar dari tempat tidurnya lebih awal dan akhirnya jadi bangun pagi. Sebagai bagian dari motivasi, Ratih membuat daftar tujuan harian dan jangka panjang. Ini membantu untuk fokus pada alasan mengapa bangun pagi penting dalam mencapai impian-impian tersebut, memberikan tujuan yang lebih besar untuk memotivasi perubahan kebiasaannya dan konsisten dalam melakukan bangun pagi. Ratih mengajak teman-temannya dalam perjalanan ini. Mereka membentuk tim yang saling mendukung dengan tujuan untuk menciptakan kebiasaan bangun pagi yang lebih konsisten. Mendukung satu sama lain dan membagi pengalaman, mereka membuat perubahan tersebut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Ratih juga memberikan perhatian khusus pada kesehatan mentalnya. Ia memahami bahwa perubahan kebiasaan tidak selalu berjalan mulus, dan ada saat-saat di mana motivasinya menurun. Oleh karena itu, Ratih membangun kebiasaan dengan menerima kegagalan kecil sebagai bagian dari proses dan merayakan kemajuan yang telah dicapainya. Dalam perjalanan transformasinya, Ratih menemukan bahwa bangun pagi bukan hanya tentang menjalani rutinitas, melainkan menciptakan ruang untuk dirinya sendiri. Kesunyian pagi memberinya waktu berharga untuk merenung dan merencanakan hari, serta mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menghadapi tugas dan tantangan yang muncul di hari itu. Dari kisah Ratih, kita dapat menarik beberapa strategi efektif untuk membantu anak muda yang kesulitan bangun pagi. Pertama, atur jadwal tidur untuk memastikan waktu tidur yang cukup. Kedua, ciptakan rutinitas pagi yang menyenangkan. Ketiga, tetapkan tujuan harian dan jangka panjang yang memberikan motivasi untuk bangun pagi. Keempat, libatkan teman sebagai dukungan layaknya tim. Kelima, perhatikan kesehatan mental dan terimalah kegagalan sebagai bagian dari proses perubahan. Itu sedikit cerita dari Ratih dalam mengatasi gangguannya dalam bangun pagi. Apa yang kamu dapat dari cerita ini? Share di kolom komen. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye. Pilihan makanan sehari-hari memainkan peran penting dalam kesehatan tubuh dan pikiran. Bagi Dita, seorang anak muda yang penuh semangat, namun menghadapi kesulitan untuk mengadopsi kebiasaan makan sehat. Perjalanan ini menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda yang susah makan makanan sehat dapat mengubah kebiasaannya dan menciptakan pola makan yang lebih baik. Mengajak kita pada seorang Dita untuk menyelami kisah inspiratifnya yang berhasil
mengatasi hambatan ini dan membentuk kebiasaan nutrisi yang positif dengan mengubah makanan yang dimakan menjadi makanan yang lebih sehat. Adalah Dita, seorang anak muda yang energik dan bersemangat, menyadari bahwa pola makan yang kurang seimbang dapat mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. Dia mulai perjalanan transformasinya dengan langkah introspeksi untuk mengidentifikasi akar penyebab kesulitan dalam mengadopsi kebiasaan makan makanan yang sehat. Langkah awal yang diambil Dita adalah peningkatan pengetahuan tentang nutrisi dengan memahami manfaat makanan sehat dan konsekuensi dari pilihan makanannya. Dita merasa lebih terbuka untuk mencoba variasi makanan yang dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Dita tidak melibatkan dirinya dalam perubahan yang mendadak dan mendalam sekaligus, melainkan memilih untuk memperkenalkan perubahannya secara bertahap. Dia mulai mengeksplorasi berbagai makanan sehat yang sesuai dengan selera dan gaya hidupnya. Proses ini tidak hanya membuat merasa lebih nyaman dengan pilihan makanannya, tetapi juga membuka peluang untuk menikmati kelezatan makanan sehat. Sebagai langkah selanjutnya, Dita terlibat dalam kegiatan memasak. Memasak makanan sendiri memberinya kontrol penuh atas bahan-bahan yang digunakan dan memungkinkan eksperimen dengan rasa yang disukainya. Ini adalah saat di mana Dita dapat menyesuaikan makanan sehat dengan preferensi pribadinya. Transformasi Dita juga melibatkan perubahan perspektif terhadap makanan sehat. Dia mulai melihat makanan sehat sebagai investasi dalam kesehatannya, menyadari bahwa pilihan makanannya dapat mempengaruhi energi, konsentrasi, dan kesehatannya secara keseluruhan. Dita merasa termotivasi untuk terus memilih makanan yang mendukung kesehatannya. Dita menggandeng teman-temannya dalam perjalanan menuju pola makan yang lebih sehat. Mereka saling mendukung, berbagi resep, dan memberikan inspirasi satu sama lain. Lingkungan positif ini membantu Dita tetap fokus dan bertahan dalam perubahan kebiasaannya untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Melalui perubahan ini, Dita menyadari bahwa memilih makanan sehat bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga keseimbangan emosional dan mental. Dia menemukan bahwa perubahan kecil dalam pola makan dapat membawa perubahan besar dalam kualitas hidupnya secara keseluruhan. Dari perjalanan Dita, kita dapat menarik beberapa strategi efektif untuk membantu anak muda dalam kesulitan makan makanan yang sehat. Pertama, tingkatkan pengetahuan tentang nutrisi dan manfaat makanan sehat. Kedua, perkenalkan perubahan secara perlahan, bertahap untuk menghindari kejenuhan. Ketiga, libatkan diri dalam memasak untuk mengontrol bahan-bahan dan rasa. Keempat, ubah perspektif tentang makanan sehat sebagai investasi dalam kesehatan. Kelima, gandeng teman-teman sebagai dukungan tim. Keenam, pahami bahwa perubahan makanan juga berdampak pada keseimbangan emosional dan mental. Ini adalah kisah dari seorang Dita mengenai mengubah cara makannya menjadi makan makanan yang sehat. Bagaimana? Apakah kamu tercerahkan? Komen di kolom komen di bawah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye. Keuangan pribadi adalah fondasi yang sangat penting dalam mencapai stabilitas dan keberlanjutan dalam kehidupan. Bagi seorang anak muda bernama Rizky, tantangan untuk berhemat dan menghindari kebiasaan boros adalah langkah awal menuju perubahan finansial yang positif. Bagaimana seorang anak muda yang susah berhemat dapat mengubah kebiasaannya dan menciptakan kestabilan dalam keuangan. Ini mengajak kita untuk menjelajahi perjalanan inspiratif Rizky yang mengelola dan mengendalikan keuangan pribadinya dengan cara yang bijaksana. Adalah Rizky, seorang pemuda yang penuh semangat namun sering terjebak dalam kebiasaan boros, menyadari bahwa keuangan pribadinya memerlukan perhatian serius. Dia memulai perjalanan transformasinya dengan langkah-langkah
introspeksi dengan mengidentifikasi akar penyebab dari kebiasaan borosnya. Langkah awal yang diambil Rizky adalah menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan pribadinya. Dengan mengaudit pendapatan dan pengeluarannya, dia bisa melihat di mana uangnya sebenarnya digunakan. Ini memberikan Rizky wawasan yang lebih baik untuk merancang perubahan dan menentukan prioritas dalam pengelolaan keuangan. Rizky menyusun rencana keuangan yang komprehensif. Dalam rencana ini, dia menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan memiliki visi yang jelas, Rizky dapat fokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai stabilitas keuangan yang diinginkan. Selain itu, Rizky memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Dia mengubah pola pikirnya tentang konsumsi dan belajar untuk membedakan antara apa yang benar-benar diperlukan dan apa yang hanya merupakan keinginan sesaat. Ini membantunya untuk mengalokasikan uangnya dengan lebih bijak. Rizky merancang anggaran bulanan yang realistis dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritasnya. Dengan mengidentifikasi kategori pengeluaran seperti makanan, transportasi, dan hiburan, Rizky dapat memonitor dan mengendalikan pengeluarannya secara lebih efektif. Untuk meningkatkan penghasilannya, Rizky mencari peluang tambahan. Mungkin itu melalui pekerjaan paruh waktu, menggarap proyek-proyek sampingan, atau investasi yang dapat menambah pendapatannya. Pendapatan tambahan ini ia alokasikan untuk tabungan dan investasi jangka panjang, menciptakan fondasi finansial yang lebih kokoh. Perjalanan Rizky juga melibatkan pendekatan kreatif terhadap hiburan dan gaya hidup. Dia memulai mengeksplorasi alternatif yang lebih ekonomis namun tetap menyenangkan, seperti kegiatan sosial atau hobi yang tidak memerlukan pengeluaran yang besar. Melibatkan teman-teman dalam perubahan ini menjadi kunci keberhasilan Rizky. Mereka membentuk tim saling dukung, berbagi tips keuangan, dan menciptakan lingkungan positif yang mendukung perubahan kebiasaan. Dalam perjalanan menuju kestabilan finansial, Rizky menyadari bahwa mengelola keuangan pribadi adalah investasi pada dirinya sendiri. Dengan mengendalikan kebiasaan boros dan meningkatkan kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan finansialnya, Rizky tidak hanya merencanakan untuk masa depan saja yang lebih aman, tetapi juga membuka pintu untuk peluang dan kebebasan finansial. Dari kisah Rizky kita dapat menarik kesimpulan beberapa strategi efektif yang dapat membantu anak muda yang sulit berhemat untuk bisa keluar dari jebakan finansialnya. Pertama, ciptakan pemahaman mendalam tentang keuangan pribadi. Kedua, susun rencana keuangan yang komprehensif. Ketiga, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Keempat, rancang anggaran bulanan yang realistis. Kelima, cari peluang tambahan untuk meningkatkan penghasilan. Keenam, eksplorasi alternatif yang ekonomis untuk hiburan dan gaya hidup. Ketujuh, libatkan teman-teman dalam perubahan ini sebagai dukungan dalam sebuah tim. Ini adalah cara anak muda, yaitu Rizky, dalam mengelola keuangannya sehingga bebas dari jeratan finansial. Apa yang kamu dapat dari cerita ini? Silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Media sosial dengan segala kompleksitasnya telah menjadi lahan subur untuk anak muda berbakat dan inovatif. Dalam eksplorasi cerita penuh inspirasi Sinta, kita diajak untuk menjelajahi bagaimana seorang anak muda mampu tidak hanya bertahan di dunia digital, tetapi juga memanfaatkannya sebagai wahana untuk meraih kesuksesan masa depan. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda dapat berhasil memanfaatkan media sosial untuk membangun dan meraih kesuksesan masa depannya membawa kita pada perjalanan unik Sinta dalam mengembangkan potensi positif dalam media sosial. Adalah Sinta, seorang individu yang penuh semangat dan berpikiran maju, merintis perjalanan keberhasilannya dengan menyadari potensi tak terbatas dari media sosial. Pemahaman mendalamnya tentang platform digital ini membawa Sinta pada langkah-langkah cerdas untuk mencapai kesuksesan masa depan.
Langkah pertama yang diambil Sinta adalah mengeksplorasi dan mengidentifikasi minat serta bakat uniknya. Dengan memahami passion-nya, dia dapat merancang konten yang tak hanya mencerminkan dirinya secara autentik, tetapi juga menarik perhatian audiens yang relevan. Sinta memahami bahwa keaslian adalah kuncinya, dan dia mendedikasikan dirinya untuk selalu bersikap jujur dan transparan dalam setiap postingannya di media sosial. Sinta menganggap konsistensi sebagai pilar penting dalam keberhasilan di media sosial. Dia merencanakan dengan cermat jadwal postingnya, memastikan konten yang bervariasi tetap terjaga. Konsistensi ini memungkinkan Sinta untuk membangun dan memelihara audiens yang setia dan terlibat erat dengan Sinta di media sosial. Dengan fokus pada platform media visual, Sinta memberikan perhatian khusus pada kualitas kontennya. Gambar dan video yang menarik disertai dengan keterangan yang cerdas dan relevan membentuk fondasi konten yang dia buat di media sosial. Sinta juga cerdik memanfaatkan fitur-fitur inovatif di platform media sosial seperti Instagram, Story, dan IGTV. Ini untuk mengeksplorasi berbagai format dan mempertahankan ketertarikan pengikutnya untuk selalu setia berada di konten media sosial yang dibuat oleh Sinta. Sinta tidak hanya berhenti pada kesuksesan individu. Dia memanfaatkan media sosial untuk menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan individu atau merek yang sejalan dengan visinya yang terlihat dari media sosial yang dibuat. Strategi ini membuka pintu bagi eksposur yang lebih besar, menciptakan peluang baru, dan memperluas jejaringnya di industri yang diminatinya. Media sosial bagi Sinta bukan hanya platform untuk berbagi, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran yang terus-menerus. Dia aktif mengikuti tren-tren yang terjadi di industri yang dia geluti, menghadiri seminar online, dan terus memperbaharui pengetahuannya. Sikap belajar ini memungkinkan Sinta untuk tetap relevan dan selalu berada di garis depan perubahan di dunia digital yang terus berubah. Sebagai bagian dari strategi karirnya, Sinta menggunakan media sosial sebagai alat mempromosikan keterampilan dan pencapaiannya. Portofolio digitalnya menjadi vitamin yang mencerminkan beragam proyek kreatif dan penghargaan, dan juga testimoni positif, memperkuat citra profesionalnya di mata calon klien atau mitra bisnis. Melalui kisah Sinta, kita dapat merangkai beberapa strategi sukses untuk memanfaatkan media sosial menuju kesuksesan masa depan. Pertama, identifikasi minat dan bakat unik Anda. Kedua, bangun keaslian dan konsistensi dalam konten. Ketiga, perhatikan kualitas visual konten. Keempat, eksplorasi fitur-fitur inovatif di platform media sosial. Kelima, jalin kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan. Keenam, gunakan media sosial sebagai sumber pembelajaran terus-menerus. Ketujuh, promosikan keterampilan dan pencapaiannya melalui portofolio digital yang kamu miliki. Itu adalah cara kesuksesan dari seorang Sinta yang berhasil memanfaatkan media sosial untuk masa depan lebih cerah. Ada ide atau komen dari video ini? Komen di bawah dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Kehidupan seorang anak muda seringkali dipenuhi dengan tuntutan dan godaan untuk begadang, mengorbankan waktu tidur demi berbagai aktivitas di malam hari. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda dapat mengatasi kebiasaan begadang dan mencapai keseimbangan yang lebih baik. Ini mengajak kita untuk memahami perjalanan seorang pemuda yang berjuang melawan godaan malam tanpa batas. Mari kita eksplorasi lebih bijak dalam strategi-strategi yang ditemukan untuk meraih keseimbangan hidupnya dari cerita ini. Dalam kehidupan yang terus bergerak dan penuh distraksi, seorang anak muda bernama Rendra merasakan tantangan besar dalam mengatasi godaan untuk begadang. Tuntutan pekerjaan, hobi, dan kehidupan sosial seringkali membuatnya terjebak dalam pola tidur yang tidak teratur. Meskipun demikian, Rendra memahami pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas untuk menjaga kesehatan dan produktivitasnya.
Rendra memulai perubahan hidupnya dengan menyusun jadwal tidur yang teratur. Menetapkan waktu tidur yang konsisten setiap malam menjadi langkah pertama yang diambilnya, dengan harapan memberikan prioritas utama pada kesehatan fisik dan mentalnya. Dengan kedisiplinan ini, Rendra bertujuan untuk memastikan tubuhnya mendapatkan istirahat yang cukup untuk menghadapi tugas dan aktivitasnya sehari-hari. Untuk menghindari godaan begadang, Rendra mengimplementasikan kebiasaan untuk menjauhi layar elektronik setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur. Langkah ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi otaknya untuk merilekskan diri tanpa terpengaruh oleh cahaya biru yang dapat mengganggu ritme tidurnya. Keputusan ini membantu menciptakan kondisi tidur yang lebih baik. Rendra juga menemukan manfaat dalam merancang rutinitas malam yang menenangkan. Aktivitas seperti membaca buku, mendengarkan musik yang lembut, dan melakukan sesi meditasi telah menjadi ritual bagi Rendra. Rutinitas ini membantunya melepaskan stres dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tidur nyenyak. Pentingnya keseimbangan antara kegiatan di siang hari dan tidur di malam hari mendorong Rendra untuk memprioritaskan manajemen waktunya. Dia menyadari bahwa mengorbankan waktu tidur untuk menyelesaikan tugas atau mengejar hobi tidaklah produktif dalam jangka panjang. Dengan merencanakan dan memprioritaskan tugas-tugas secara efisien, Rendra berhasil menemukan keseimbangan yang sesuai untuk menjalani kehidupan yang produktif dan sehat. Rendra juga mencari dukungan dari teman-temannya dalam perjalanan perubahannya. Mereka bersama-sama menyusun jadwal tidur, saling mengingatkan dan memberikan dukungan moral untuk memastikan kedisiplinan tidur Rendra tetap terjaga. Dukungan sosial ini tidak hanya memberikan motivasi tambahan, tetapi juga memperkuat tekad Rendra dalam melawan godaan begadang. Melalui perubahan kecil ini, Rendra memiliki peningkatan signifikan dalam energi dan fokus, serta suasana hatinya. Dia menyadari bahwa tidur yang cukup adalah investasi untuk masa depannya, dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan sehari-hari dengan sifat yang lebih positif. Dari perjalanan Rendra, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk mengatasi kebiasaan begadang. Pertama, tetapkan jadwal tidur yang teratur dan konsisten. Kedua, hindari layar elektronik sebelum tidur. Ketiga, rancang rutinitas malam yang menenangkan. Keempat, prioritaskan keseimbangan antara aktivitas di siang hari dan tidur di malam hari. Kelima, cari dukungan dari teman-teman. Keenam, lihat tidur sebagai investasi untuk kesehatan dan produktivitas. Ini adalah salah satu cara Rendra untuk dia bisa tetap menjaga produktivitasnya tanpa begadang. Begitu untuk cerita hari ini. Anda komen, silahkan komen di bawah, dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Bye. Keberanian untuk berbicara tentang kebiasaan pribadi yang seringkali dianggap tabu adalah langkah pertama menuju pemahaman diri dan keseimbangan hidup. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda dapat mengelola kebiasaan masturbasi dengan bijak, baik untuk mencapai kesadaran dan keseimbangan, membawa kita kepada perjalanan seorang pemuda bernama Arjun yang dengan gigih melangkah melawan tantangan ini. Mari kita telusuri lebih dalam, menggali strategi dan wawasan yang membentuk perubahan positif dalam hidupnya. Adalah Arjun, seorang pemuda dengan keinginan kuat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Menyadari bahwa kebiasaan masturbasi telah menjadi bagian yang rumit dalam kehidupannya. Dalam upayanya mencapai pemahaman diri dan keseimbangan, Arjun memulai perjalanan panjangnya dengan membuka diri terhadap pengetahuan dan kesadaran mengenai bahayanya masturbasi. Langkah awal yang diambil Arjun adalah mencari pemahaman yang mendalam tentang kebiasaannya ini. Dia menyadari pentingnya mencari informasi yang akurat dan ilmiah untuk memahami apakah kebiasaan ini bersifat normal atau sudah mencapai tingkat yang dapat mengganggu kehidupannya. Langkah ini membantu Arjun untuk menetapkan landasan pemahaman diri yang kuat dengan informasi yang ada dan informasi yang akurat. Dalam perjalanannya, Arjun menemukan bahwa mengelola stres dan emosi adalah kunci untuk mengurangi keinginan untuk terlibat dalam kebiasaan tersebut.
Dia menyelami berbagai teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga yang membantunya menghadapi tekanan emosional dengan bijak. Arjun belajar mengenali pemicu emosionalnya dan meresponnya dengan cara yang lebih positif. Pentingnya tidur yang berkualitas juga menjadi fokus Arjun. Mengetahui bahwa kelelahan dapat memperkuat keinginan untuk melibatkan diri dalam kebiasaan tersebut, Arjun berkomitmen untuk membentuk kebiasaan tidur yang teratur dan mendalam. Ini bukan hanya untuk memastikan kesehatan fisiknya, tetapi juga memperkuat ketahanan emosionalnya. Membangun rutinitas harian yang seimbang menjadi bagian integral dari strategi Arjun. Dia sadar bahwa kebiasaan positif dan aktivitas produktif dapat menggeser perhatiannya dari kebiasaan yang tidak diinginkan seperti masturbasi. Arjun mulai mengejar hobi baru, terlibat dalam kelompok sosial yang positif, dan mencari pencapaian-pencapaian kecil yang memberikan kepuasan dan melupakannya untuk melakukan masturbasi. Arjun juga menyadari pentingnya komunikasi terbuka dengan orang-orang terdekatnya. Dia membagikan perjuangannya dengan teman-teman dekatnya dan mencari dukungan dari keluarganya. Percakapan yang terbuka membantu Arjun mengatasi rasa malu dan memperkuat tekadnya untuk mengelola kebiasaan ini dengan lebih baik. Dalam perjalanan perubahannya, Arjun menemukan bahwa memiliki hewan peliharaan dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berarti. Menjaga dan merawat hewan peliharaan membantu menciptakan ikatan positif dan memberikan distraksi positif dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan. Dari perjalanan Arjun, kita dapat mengambil beberapa strategi bijak untuk mengelola kebiasaan pribadi yang menantang untuk menghilangkan kebiasaan masturbasi. Pertama, cari pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan tersebut. Kedua, kelola stres dan emosi dengan teknik relaksasi. Ketiga, prioritaskan pola tidur yang sehat. Keempat, bangun rutinitas harian seimbang. Kelima, berkomunikasi terbuka dengan orang-orang terdekat. Keenam, temukan dukungan emosional dalam berbagai bentuk. Ketujuh, fokus pada kegiatan positif dan produktif. Itulah cara Arjun untuk menghindari kebiasaan masturbasi. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagi kita semua yang sudah terjebak dengan kebiasaan masturbasi yang tidak efektif. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Bye. Kehidupan modern seringkali membawa tantangan tidur, dan bagi seorang anak muda yang terjebak dalam insomnia, menjalani rutinitas tidur yang sehat dapat menjadi sebuah perjuangan yang berat. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda dapat mengatasi insomnia dan mencapai tidur yang nyenyak mengajak kita untuk memahami perjalanan seorang pemuda yang berusaha menemukan keseimbangan dalam tidurnya. Mari kita telusuri strategi dan wawasan yang membentuk perubahan positif dalam hidupnya. Dalam dunia yang serba cepat, seorang pemudi yang bernama Nadia menyadari bahwa insomnia telah menjadi tantangan besar dalam hidupnya. Kesibukan sehari-hari, tekanan belajar, dan stimulasi berlebihan dari teknologi seringkali membuatnya terjebak dalam siklus yang sulit untuk membuatnya tidur. Nadia memutuskan untuk memulai perjalanan untuk mengatasi insomnianya dan mencapai tidur yang nyenyak dan berkualitas. Nadia pertama-tama mencari pemahaman mendalam tentang insomnia dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Dia berkonsultasi dengan dokter, membaca buku-buku yang terkait dengan insomnia, dan mencari informasi online untuk memahami penyebab dan solusi potensial untuk masalah tidurnya. Menyadari bahwa kebiasaan teknologi dapat menjadi penyebab insomnia, Nadia membuat keputusan untuk membatasi paparan cahaya biru dari layar perangkat elektronik sebelum tidur. Dia mengimplementasikan waktu tidur dari ponsel dan komputer setidaknya 1 jam sebelum waktu tidur untuk memberinya otaknya kesempatan untuk rileks dan bersiap untuk tidur. Nadia juga menciptakan rutinitas tidur yang konsisten dan menyenangkan. Dia menetapkan jadwal tidur yang sama setiap malam
dan mencoba aktivitas yang menenangkan sebelum tidur, seperti membaca buku atau mendengarkan musik yang lembut. Rutinitas ini membantunya mempersiapkan tubuh dan pikirannya untuk istirahat yang lebih baik. Pentingnya menciptakan lingkungan tidur yang nyaman tidak luput dari perhatian Nadia. Dia memperbaharui perabotan dan peredam suara di kamar tidurnya, menciptakan tempat yang tenang dan santai untuk tidur. Penggunaan penutup mata dan penutup telinga juga membantu meningkatkan kualitas tidurnya. Nadia mempraktekkan teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam untuk membantu menenangkan pikirannya yang seringkali terjebak dalam kecemasan yang dapat memicu insomnia. Terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur juga membantu meningkatkan kualitas tidurnya, sehingga Nadia memasukkan rutinitas olahraga ringan ke dalam jadwal hariannya. Dalam perjalanan pencarian solusi untuk insomnia yang Nadia hadapi, Nadia juga memutuskan untuk berbicara terbuka dengan ahli kesehatan mental. Dia menemukan bahwa konseling dan dukungan psikologis membantunya menjelajahi aspek-aspek psikologis yang mungkin menjadi penyebab insomnia, membantu meredakan kekhawatiran dan stres yang dapat mengganggu tidurnya. Melalui perjalanan Nadia, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk mengatasi insomnia. Pertama, cari pemahaman mendalam tentang penyebab dan solusi potensial. Kedua, batasi paparan cahaya biru dari perangkat elektronik sebelum tidur. Ketiga, buat rutinitas tidur yang konsisten dan menyenangkan. Keempat, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Kelima, praktekkan teknik relaksasi dan olahraga ringan. Keenam, berbicara terbuka dengan ahli kesehatan mental untuk mencari dukungan secara psikologis. Itu cara Nadia untuk menghilangkan insomnia-nya. Semoga kamu yang saat ini terjebak dalam insomnia bisa tersolusikan dari cerita di atas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Di tengah kehidupan yang penuh dengan godaan makanan cepat saji atau junk food, banyak anak muda menghadapi tantangan untuk menjaga pola makan yang sehat. Pertanyaan, bagaimana seorang anak muda dapat mengatasi kebiasaan makanan junk food dan mencapai pola makanan yang lebih seimbang, memunculkan perjalanan menarik seorang pemudi bernama Anissa yang berusaha menavigasi antara kenikmatan memakan makanan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Adalah Anissa, seperti banyak anak muda, merasakan tekanan dari tuntutan pekerjaan yang padat, kegiatan sosial, dan ritme hidup yang serba cepat. Kehidupannya diwarnai dengan godaan makanan yang cepat saji, yang praktis namun seringkali kurang mendukung pola makan sehat. Meski demikian, kesadaran Anissa akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang seimbang, mendorongnya untuk memulai perubahan ini menjadi lebih baik. Anissa memulai perjalanan transformasinya dengan menyusun jadwal makan yang teratur dan konsisten. Ia menetapkan waktu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, memberikan prioritas pada kebutuhan nutrisi harian tubuhnya. Dengan kedisiplinan ini, Anissa berharap dapat menghindari godaan makan makanan junk food yang dapat merugikan kesehatannya apabila diterapkan untuk selama waktu yang lama. Untuk melawan godaan makanan junk food, Anissa memilih untuk membawa bekal makanan sehat dari rumah. Dengan melakukan persiapan makanan sendiri, ia tidak hanya dapat mengendalikan jenis bahan yang digunakan, tetapi juga memastikan bahwa makanannya sesuai dengan preferensi kesehatannya. Proses ini tidak hanya menjadi rutinitas harian, tetapi juga sebuah kreativitas yang memberikan kepuasan pada Anissa. Selain itu, Anissa menemukan kebahagiaan dalam memasak sendiri. Dengan merencanakan menu makanan yang sehat dan lezat, ia tidak hanya memilih bahan-bahan yang lebih baik, tetapi juga membentuk hubungan positif dengan makanan. Aktivitas memasak menjadi momen penyadaran akan pentingnya memilih makanan yang baik untuk kesehatan tubuhnya. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kenikmatan kuliner dan kesehatan mendorong Anissa untuk lebih memperhatikan porsi dan variasi dalam makanannya.
ia mulai menikmati hidangan favoritnya dengan tanggung jawab, menciptakan kombinasi yang seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Pilihan ini membantunya menciptakan pola makan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraannya. Anissa juga aktif mencari dukungan dari teman-temannya dalam perjalanan transformasinya. Bersama-sama mereka saling berbagi resep sehat, berdiskusi tentang pilihan makanan yang baik, dan memberikan dukungan moral atau dukungan support satu sama lain. Dukungan sosial ini bukan hanya memperkuat tekad Anissa, tetapi juga menciptakan lingkungan positif di sekitarnya. Dalam hal ini, untuk menghindari makanan junk food dan lebih fokus ke makanan yang nutrisinya seimbang. Melalui perubahan kecil ini, Anissa merasakan peningkatan energi, kesehatan, dan suasana hatinya. Pola makan yang seimbang bukan hanya mempengaruhi aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan mentalnya. Anissa menyadari bahwa menjaga pola makan yang sehat bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga investasi untuk kesehatan dan kebahagiaan jangka panjangnya. Dari perjalanan Anissa, kita dapat mengambil beberapa praktek strategis yang dapat digunakan untuk mengatasi kebiasaan makan makanan junk food. Pertama, tetapkan jadwal makan yang teratur dan konsisten. Kedua, bawa bekal makanan sehat dari rumah. Ketiga, eksplorasi kebahagiaan dalam memasak sendiri. Keempat, perhatikan porsi dan variasi dalam makanan. Kelima, cari dukungan dari teman-teman. Keenam, lihat pola makan sebagai investasi untuk kesehatan dan kesejahteraan hidup di masa depan. Itu adalah cerita Anissa bagaimana dia mengurangi ketergantungannya pada makanan junk food dan mencapai pola makanan yang seimbang. Apa yang kamu dapat dari cerita Anissa? Kehidupan seorang anak muda seringkali menjadi panggung untuk menunjukkan keahlian dalam manajemen waktu, dalam tekanan tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kehidupan sosial. Banyak pemuda berusaha mengelola waktu dengan bijak untuk mencapai prestasi akademik tertinggi. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda dapat berhasil mengelola waktu dengan efisien dan menjadi juara kelas membawa kita untuk menjelajahi perjalanan inspiratif seorang pemuda berbakat bernama Farhan yang berhasil memimpin kelasnya melalui manajemen waktu yang cermat. Adalah Farhan, seorang siswa yang berdedikasi, menemui tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara tugas sekolah, kegiatan ekstra di sekolah, dan hidup sosialnya. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa manajemen waktu yang efisien adalah kunci utama untuk meraih prestasi akademik yang membanggakan dan tetap menjalani kehidupannya yang seimbang. Perubahan dimulai ketika Farhan menyusun jadwal harian yang terstruktur dengan cermat, menetapkan waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, berpartisipasi dalam kegiatan ekstra, dan memberikan waktu untuk istirahat menjadi landasan perencanaannya. Dengan menjalankan jadwal yang konsisten, Farhan bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi waktu dan memastikan bahwa setiap aspek kehidupannya dapat mendapatkan perhatian yang pantas. Dalam perjalanan menuju juara kelas, Farhan menerapkan teknik Pomodoro. Ia membagi waktu belajar menjadi sesi-sesi singkat, diikuti oleh jeda singkat untuk memberikan waktu otaknya untuk rileks. Pendekatan ini membantu meningkatkan konsentrasi dan daya tahan, memungkinkannya untuk menguasai materi dengan lebih baik. Farhan bahkan mengoptimalkan waktu di sekolah atau saat perjalanan pulang untuk membaca dan meresapi pelajaran yang dia dapat di hari itu. Pentingnya mengelola prioritas mendorong Farhan untuk menetapkan tugas-tugas dengan tingkat urgensi dan kepentingannya yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan menyusun daftar tugas dan memprioritaskan pekerjaan, ia mampu menyelesaikan tugas-tugas tanpa terjebak dalam prokrastinasi. Kesadaran ini memberikan daya dorong tambahan baginya untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Selain itu, Farhan menemukan keseimbangan yang diperlukan antara kegiatan akademis dan waktu istirahat. Ia menyadari bahwa memberi diri waktu untuk hobi dan kegiatan rekreasi bukanlah pemborosan waktu, melainkan investasi
pada kesehatan mentalnya. Keseimbangan ini membantu menjaga semangat juangnya dan meningkatkan produktivitas ketika dihadapkan pada tugas-tugas sekolah yang menantang. Dalam perjalanannya, Farhan merangkul dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Mereka bukan hanya menjadi pendukung setianya, tetapi juga memberikan motivasi dan dorongan moral yang diperlukan untuk menjalani perjalanan ini. Dukungan sosial ini bukan hanya memperkuat tekad Farhan, tetapi juga menciptakan lingkungan positif di sekitarnya. Melalui manajemen waktu yang bijak, dedikasi dan dukungan yang mantap, Farhan berhasil meraih predikat juara kelas. Keberhasilannya bukan hanya mencerminkan kecerdasannya saja, tetapi juga kemampuannya untuk mengelola waktu dengan efisien dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dari perjalanan Farhan, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk mengelola waktu dengan efisien. Pertama, susun jadwal harian yang terstruktur. Kedua, terapkan teknik Pomodoro untuk meningkatkan efisiensi belajar. Ketiga, identifikasi prioritas dan kelola tugas sesuai dengan urgensinya. Keempat, jaga keseimbangan antara akademis dan waktu istirahat. Kelima, cari dukungan dari keluarga dan teman-teman. Keenam, lihat manajemen waktu sebagai sebuah kunci kesuksesan. Ini adalah kisah inspiratif dari seorang Farhan dalam mengelola waktu dan meraih predikat juara kelas. Kamu apa yang didapat dari cerita ini? Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Bye. Cita-cita dan impian adalah bahan bakar semangat seorang anak muda untuk mengejar jalan hidupnya dengan penuh dedikasi. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda bisa berhasil menggapai cita-citanya membawa kita pada sebuah perjalanan inspiratif bersama Dina, seorang remaja bersemangat yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang ilmuwan terkemuka. Mari kita ikuti jejaknya dalam meraih ambisinya melalui tekad yang kuat, perencanaan yang matang, dan ketekunan yang tak kenal lelah. Adalah Dina, yang sejak kecil selalu memandang langit dengan impian untuk menjadi ilmuwan yang berkontribusi pada pemahaman manusia tentang alam semesta. Perjalanan menuju cita-citanya dimulai dari perencanaan yang matang. Dina merinci langkah-langkah spesifik yang harus diambilnya, mencakup pendidikan formal, pengembangan keterampilan, dan pengalaman praktis. Pentingnya pendidikan dalam meraih impian mendorong Dina untuk menjadi siswi yang berprestasi. Ia mengembangkan kebiasaan belajar dengan konsisten, mencari kursus ekstra, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademis. Semangat belajarnya tidak hanya menciptakan dasar pengetahuannya, tetapi juga mengilhami teman-teman di sekitarnya. Selain berpendidikan formal, Dina menyadari pentingnya pengembangan keterampilan praktis. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung cita-citanya, meningkatkan kemampuan komunikasinya, mengasah keterampilan riset, dan mempelajari teknologi terkini menjadi fokusnya. Keterampilan ini dianggapnya sebagai alat yang diperlukan untuk menjelajahi dunia ilmiah. Dalam perjalanan menuju impian, Dina memahami bahwa pengalaman praktis memiliki peran penting. Ia mencari kesempatan magang di laboratorium dan mengikuti proyek-proyek penelitian yang relevan dengan minatnya. Pengalaman ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam dalam dunia ilmiah, tetapi juga membangun jaringan profesional yang akan mendukungnya di masa depan. Tak terhindar dari rintangan, Dina menjadikan kegagalan sebagai cambuk untuk meraih kesuksesan. Rintangan-rintangan tersebut menjadi pelajaran berharga dan membantu mematangkan karakternya. Kesediaannya untuk menghadapi tantangan dan tetap teguh di tengah lika-liku perjalanan ilmiahnya menjadi faktor penentu yang membantunya melewati berbagai ujian. Dalam era teknologi, Dina juga menggunakan media sosial dan platform online untuk membangun kehadirannya dalam komunitas ilmiah. Ia berbagi pengetahuannya, mengikuti perkembangan terkini, dan terlibat dalam diskusi ilmiah. Langkah ini tidak hanya memperluas wawasan dan keterlibatannya dalam bidang yang dia geluti, tetapi juga menjadikan Dina sebagai
sosok yang dipandang di kalangan sesama ilmuwan muda. Selama perjalanan panjang ini, Dina tak pernah berjalan sendirian. Dukungan dari keluarga yang memahami impian dan juga dukungan teman-teman sekaligus mentor di dunia ilmiah menjadi pilar penting. Mereka memberikan dorongan, memberikan saran berharga, dan melalui kesulitan bersama-sama. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan Dina. Akhirnya, melalui ketekunan dan tekad yang tak pernah padam, Dina berhasil menggapai cita-citanya. Kesuksesannya bukan hanya mencerminkan kecerdasan dan keterampilannya di dunia ilmiah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak pemuda yang bermimpi besar. Dina menyadari bahwa impian yang besar memerlukan perjuangan dan ketekunan, tetapi hasilnya akan jauh lebih berharga dengan melalui perjuangan dan ketekunan itu. Dari perjalanan Dina, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk menggapai cita-cita. Pertama, buat rencana karir yang terstruktur. Kedua, tekun dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan. Ketiga, cari pengalaman praktis dan peluang magang. Keempat, tanggapi kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Kelima, manfaatkan teknologi untuk membangun kehadiran secara profesional. Keenam, bangun dukungan dari keluarga, teman, dan mentor. Ketujuh, jangan pernah menyerah di tengah jalan. Tetap tekun dan fokus pada tujuan besarmu. Ini adalah kisah inspiratif dari seorang Dina. Apakah kamu tercerahkan? Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Dalam kisah cinta, banyak anak muda mencari hubungan yang tidak hanya memenuhi keinginan mereka, tetapi juga menghadirkan makna dan kedalaman. Pertanyaan bagaimana seorang anak muda bisa berhasil mendapatkan wanita idamannya membawa kita untuk menjelajahi kisah panjang seorang pemuda bernama Rizky yang melibatkan kesetiaan, komunikasi yang mendalam, dan usaha tulus dalam membangun hubungan yang kokoh. Adalah Rizky, pria muda bersemangat selalu membayangkan wanita yang dapat menjadi mitra hidupnya. Seseorang yang tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai dan impian hidupnya, tetapi juga menginspirasi pertumbuhannya sebagai individu. Untuk mewujudkan impian ini, Rizky memulai perjalanan panjang menuju hubungan yang penuh makna. Langkah awal yang diambil Rizky adalah menjaga kesetiaan pada nilai-nilai dan prinsip hidupnya. Ia memahami bahwa untuk menemukan wanita yang benar-benar sesuai dengan hatinya, ia memahami dan menjalani nilai-nilai yang diyakininya. Kesetiaan pada diri sendiri membantu Rizky untuk menarik perhatian wanita yang benar-benar cocok dengan apa yang dia inginkan. Komunikasi menjadi fondasi penting dalam perjalanan mencari cinta sejati. Rizky berkomitmen untuk mengembangkan keterampilannya dalam komunikasi yang baik. Ia belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, berbicara dengan jujur, dan membangun dialog yang bermakna. Keterampilan ini membantu menciptakan kedekatan emosional dan membangun fondasi yang kuat untuk hubungannya yang lebih sehat. Ketika mengejar wanita idamannya, Rizky mengetahui bahwa memiliki tujuan bersama adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap terarah dan berkembang. Bersama pasangannya, mereka merencanakan impian bersama, menciptakan visi yang menggambarkan masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Keberadaan tujuan bersama memberikan fokus dan memotivasi mereka untuk saling mendukung dalam mencapai cita-cita hidup. Tak hanya itu, Rizky juga menunjukkan usaha dan perhatiannya pada wanita impian tersebut. Ia memahami bahwa cinta tidak hanya kata-kata manis, tetapi juga perlu tindakan nyata. Rizky memperhatikan detail, memberikan dukungan emosional, dan terlibat aktif dalam kehidupan pasangannya. Kerja keras dan dedikasi inilah yang membentuk dasar kepercayaan dan kenyamanan dalam hubungan mereka. Perjalanan cinta Rizky tidak terlepas dari cobaan dan konflik, namun ia memilih untuk menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin dan kepenuhan hati. Kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kesalahan
belajar dari pengalaman, dan tumbuh bersama pasangan memperkuat fondasi hubungan mereka. Rizky menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses tumbuh bersama, dan kunci utamanya adalah bagaimana kita menjalani perjalanan tersebut bersama-sama. Dalam perjalanan mencari cinta sejati, Rizky juga memahami pentingnya menghormati dan memberikan ruang bagi pasangannya. Mereka tidak hanya berbagi kehidupan, tetapi juga memberikan kebebasan satu sama lain untuk berkembang sebagai individu. Keseimbangan antara kebebasan dan keterikatan menciptakan hubungan yang penuh kebahagiaan dan kepuasan. Selama perjalanan panjang ini, Rizky tak pernah berjalan sendirian. Dukungan dari keluarga dan teman-teman, serta nasihat dari mentor-mentor yang berpengalaman menjadi landasan kuat yang mendukung Rizky melewati berbagai rintangan dan momen-momen penuh makna dalam hubungannya. Akhirnya, melalui ketekunan dan kesetiaan dan juga usaha yang tulus, Rizky berhasil mendapatkan hati wanita impiannya. Cinta mereka bukan hanya sebuah cerita klise, tetapi perjalanan yang penuh warna, memperlihatkan bahwa cinta sejati membutuhkan perjuangan, ketekunan, dan kerja keras untuk membangun hubungan yang abadi. Dari perjalanan Rizky, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk membangun hubungan yang sehat. Pertama, jagalah kesetiaan pada nilai-nilai dan prinsip hidup. Kedua, kembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Ketiga, miliki tujuan bersama dalam hubungan. Keempat, tunjukkan usaha dan perhatian kepada pasangan. Kelima, atasi cobaan dengan kepala dingin dan kepenuhan hati. Keenam, hormati dan berikan ruang bagi pasangan. Ketujuh, pelihara keseimbangan antara kebebasan dan keterikatan. Ini adalah cara Rizky dalam menjaga hubungannya dan mendapatkan wanita idamannya. Mungkin kamu terinspirasi dari cerita Rizky ini? Komen di bawah. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, seorang pria muda yang memilih untuk bangun lebih pagi menandakan sebuah komitmen dalam kesadaran akan nilai waktu sebagai alat untuk meraih sukses dan keseimbangan hidup. Pertanyaan bagaimana seorang pria muda bisa berhasil membangun kebiasaan bangun pagi dan mengoptimalkan waktu paginya mengajak kita untuk memasuki perjalanan seorang pemuda yang bernama Raffi, yang mengejar keberhasilan melalui disiplin, pertumbuhan pribadi, dan pemanfaatan waktu pagi sebagai kunci untuk mencapai potensinya secara maksimal. Adalah Raffi, seorang pria muda yang penuh semangat, menemukan kekuatan dan kebijaksanaan dalam kebiasaan bangun pagi. Kesadaran akan waktu sebagai aset berharga membuatnya memutuskan untuk mengambil alih pagi hari, membuka pintu untuk perubahan positif dalam hidupnya. Perubahan ini dimulainya dengan menetapkan rutinitas bangun pagi yang konsisten, memilih waktu untuk memulai hari dengan tenang dan penuh energi. Penting bagi Raffi untuk mengoptimalkan waktu pagi, bukan hanya untuk produktivitas, tetapi juga untuk pertumbuhan pribadi. Dalam jam-jam awal itu, ia memberikan waktu untuk membaca buku inspiratif, merenung, dan mengembangkan diri. Kegiatan-kegiatan ini membantunya membangun mentalitas positif dan memberikan motivasi untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam hari yang akan datang. Raffi menjadikan waktu pagi sebagai panggung refleksi dan perencanaan. Setiap hari ia menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dia capai dan melihat kembali prestasinya. Ini bukan hanya membantu mengarahkan fokusnya pada prioritas, tetapi juga memberikan pandangan jelas mengenai kemajuan hidupnya. Dengan begitu, ia dapat menjalani hari dengan tujuan yang jelas dan rasa pencapaian yang terus meningkat. Selain sebagai wadah untuk pertumbuhan pribadi, Raffi menganggap waktu pagi sebagai momen untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Olahraga dan kegiatan fisik ringan di pagi hari membantu meningkatkan energi dan membangun ketahanan tubuh. Hal ini menjadi bagian integral dari gaya hidup sehatnya, memberikan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Tidak dapat dihindari, Raffi juga menghadapi rintangan dalam mempertahankan kebiasaan bangun pagi. Namun kesetiaannya terhadap tujuan dan ketekunan yang tak kenal lelah membantunya melewati saat-saat sulit.
Dukungan dari teman-teman yang memiliki kebiasaan serupa turut pula memberikan motivasi dan memperkuat kedisiplinan dirinya. Melalui perubahan ini, Raffi melihat perubahan positif dalam hidupnya. Keberhasilannya tidak hanya tercermin dalam peningkatan produktivitas, tetapi juga dalam keseimbangan hidup dan kesejahteraan. Raffi menyadari bahwa waktu pagi bukan sekedar waktu untuk memulai hari, tetapi adalah kunci untuk membentuk hidup yang bermakna dan sukses. Dari perjalanan Raffi, kita dapat mengambil beberapa strategi praktis untuk membangun kebiasaan bangun pagi. Pertama, tetapkan rutinitas bangun pagi yang konsisten. Kedua, memanfaatkan waktu pagi untuk pertumbuhan pribadi dan refleksi diri. Ketiga, jadikan waktu pagi sebagai momen untuk perencanaan dan pengaturan tujuan. Keempat, prioritaskan kesehatan fisik dan mental dengan kebiasaan bangun pagi. Kelima, cari dukungan dari teman-teman yang memiliki kebiasaan yang sama. Keenam, lihat kebiasaan bangun pagi sebagai filosofi hidup yang membentuk pola pikir lebih positif. Itu cerita Raffi mengenai kebiasaannya bangun pagi. Apakah kamu tertarik untuk bangun pagi? Kalau iya, komen di bawah. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Bye.